Halo pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Info Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kelompok negara kaya atau G7 mendorong larangan berlian yang ditambang di Rusia. Hal ini menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Meski begitu, upaya menghentikan berlian Rusia masuk ke pasar global yang nilainya mencapai 87 miliar dolar per tahun dinilai bukan hal yang mudah. Sekitar sepertiga berlian dunia ditambang di Rusia oleh perusahaan milik negara Alrosa yang memberikan keuntungan bagi Kremlin lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Pada KTT G7 Mei lalu, negara-negara anggota kelompok ini membahas pemberlakuan larangan terhadap berlian Rusia. Namun melaksanakan larangan itu tidaklah mudah. Hampir semua berlian dunia dipotong dan dipoles di kota Surat di India. In the case of Russian rough diamonds, if they're polished in India, from the standpoint of American regulations, those are Indian diamonds. And because of that, they're no longer Russian. Proses Kimberley yang diberlakukan tahun 2000 memperkenalkan pelacakan berlian yang belum dipotong untuk mencegah keuntungan diperoleh dari konflik. Namun ini tidak berlaku untuk berlian yang sudah dipoles dan sistem ini memiliki kelemahan. The question was, how does the Kimberley process address a parcel that will have rough diamonds from multiple origins? And the solution was, let's just put down mixed. So now if you have a parcel that is entirely Russian diamonds, but one diamond in it comes from another country, now it's a mixed parcel. Tidak semua pihak mendukung usulan larangan itu. Sebuah delegasi G7 berkunjung ke India belum lama ini untuk merintis kerjasama. Namun New Delhi bersikap skeptis. First of all, without Alrosa's production, they're going to be losing a third of the global production coming in. Secondly, they don't want to join the India in general does not want to join sanctions on Russia because their global politics are different than those of the United States and Europe. Uni Eropa Mei lalu memaparkan rencana sistem pelacakan dan penegakan global untuk mengeluarkan Rusia dari pasar berlian mulai tahun 2024. Russian diamonds are not forever. Menurut proposal Uni Eropa itu, berlian akan diterbitkan dengan sertifikat asal yang dilindungi blockchain dan dapat diperiksa di pusat-pusat perdagangan seperti di Antwerpen di Belgia. Namun sejumlah pihak khawatir sistem ini bisa menjadi bumerang. Probably they will not pass through Antwerp anymore. This large trade will just move to Dubai, and from Dubai to India or directly to India. Typically countries, yes, that will not and probably never impose sanctions on Russia. Para pemain industri lainnya mendorong sistem sertifikasi yang tidak terlalu mengandalkan basis teknologi dan kepercayaan, sehingga akan membuat tingkat kepatuhan menjadi lebih mudah bagi tambang-tambang berlian yang lebih kecil di wilayah seperti Republik Demokratik Kongo. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, perang di Gaza dan Ukraina berdampak suku bunga tinggi dan inflasi yang terus menekan sentimen konsumen. Pembelanjaan konsumen yang selama ini ikut mengangkat ekonomi AS dikhawatirkan tak bisa lagi bertahan. 2 bulan terakhir tahun 2023 diwarnai sentimen positif soal perekonomian Amerika Serikat. Resesi yang dikhawatirkan terjadi akhirnya bisa dihindari. Sorotan kini beralih ke belanja konsumen. I think inflation is pretty much in check. Consumer spending, on the other hand, has been somewhat leveled as consumer turn a little bit more cautious. And that's a good thing. You know, that's a good thing. But we don't want the consumer running crazy, because it will put upward pressure on prices, and we don't want to do that as well. So the economy is in good shape with the consumer being very level-headed going forward, and inflation almost at 2%, not exactly there, but being pressured down. I think we're in a good position in terms of the U.S. economy for what we have in store for us in 2024. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, semakin banyak konsumen di Amerika Serikat belanja online dan juga belanja awal untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang puncak musim belanja pada Natal dan Tahun Baru. Sementara total penjualan untuk belanja akhir tahun ini diperkirakan meningkat 3 hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya.
Tapi di balik masih kuatnya pembelanjaan, analis lain sedikit cemas. Americans spend. That is one thing that we can expect and anticipate the American consumers to do. We spend, and sometimes we spend more than we should. So what we're learning is that Americans would rather dip into their savings and borrow money from the future in order to spend today, rather than to tighten their belts, right? Perusahaan asuransi Allianz menemukan sekitar separuh warga AS berhenti menabung untuk hari tua. Dan bahkan hampir separuh juga telah menarik dana dari tabungan pensiun mereka. What we're seeing is that the savings rate, this is the latest GDP number, the savings rate actually started to fall and continued to fall throughout the year, which means that whatever the GDP contribution from consumption came from is actually on borrowed money. It wasn't on the money that people had on hand. The other thing is credit card balances are at trillions. It's at an all-time high. And the interest that balance is earning is higher than we've seen before. So this is over 20% of interest. So ominous, yes, because we are racking up debt. Ominous, yes, because our savings cushion is getting smaller and smaller. So, there are challenges coming in 2024, especially as we're expected rates to stay higher for longer. Sejumlah perusahaan keuangan termasuk Lending Club dan Secure Saves menemukan bahwa sekitar 60% warga AS hidup pas-pasan, alias gaji hanya cukup untuk bayar tagihan dan berbagai keperluan tanpa ada uang lebih untuk ditabung. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, Rusia mendominasi rantai pasok energi nuklir dunia. Untuk itu negara-negara barat tengah mencari alternatif sumber energi baru untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Rusia. Negara-negara barat telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia secara bertahap. Tetapi mereka masih bergantung pada energi nuklir Rusia. Menurut majalah keuangan Forbes, BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, menguasai 38% pasar global uranium yang diperkaya, dan Rusia secara keseluruhan menguasai 46%. Ukraina telah berulang kali mendesak negara-negara barat memberikan sanksi kepada industri nuklir Rusia, khususnya Rosatom. Ukraine doesn't understand why there's still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhzhia nuclear plant and put our safety at risk. Namun besaran impor berkata lain. Menurut Euratom, Badan Pemasok Komunitas Energi Atom Eropa dilaporkan mendapatkan sekitar 17% uranium pada tahun 2022 dari Rusia dan sekitar 27% dari sekutu Rusia, Kazakhstan. Selama tahun 2022, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat membeli bahan bakar energi nuklir dari Rusia senilai $1 miliar atau setara 15 triliun rupiah. Barulah pada bulan April 2023, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap anak perusahaan Rosatom. Pengamat menilai perusahaan-perusahaan AS terlambat dalam mendiversifikasi sumber energi mereka. Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the U.S. government in 2014, I urged every company I could find that was doing business in Russia to find a way to diversify their sources so the Russians wouldn't have leverage. And I think we are rather late. Negara-negara barat dapat menemukan pemasok uranium lain, namun pengamat menilai sulit menemukan cara alternatif untuk memperkaya uranium. Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that is expensive. So, if you in a capitalist market, you look for who has already set up such facilities and who can provide that. Ukraina bertujuan untuk menjadi pemasok seperti itu. Menteri Energi Ukraina mengatakan negaranya telah menandatangani kesepakatan pada bulan Juni 2022 dengan perusahaan tenaga nuklir Amerika Westinghouse untuk memasok bahan bakar ke semua pembangkit listrik tenaga atom Ukraina. Ukraina yakin dapat memulai produksi bahan bakar nuklirnya sendiri dalam waktu sekitar 3 tahun. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Pemirsa, konflik Suriah telah berlangsung selama 11 tahun dan membawa kekacauan di seluruh negara itu. Namun ada satu elemen unik yang aneh, yakni membanjirnya produk palsu dari berbagai merek terkenal dunia. Restoran KFC ini tampak mirip restoran waralaba dari jaringan makanan cepat saji Amerika, kecuali yang satu ini terletak di Suriah. Lokasinya yang berada di negara yang sedang dilanda perang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian cabang dari merek terkenal dunia ini. VOA menghubungi pemilik gerai di kota Kamishli di Suriah Timur Laut, dan menurutnya ia memegang lisensi dari perusahaan KFC. Namun dalam sebuah email tanggapan kepada VOA, juru bicara KFC menegaskan perusahaan itu tidak memiliki mitra waralaba resmi di Suriah. Oleh karenanya, itu bukan restoran KFC yang sah. Cabang KFC terakhir di Suriah dilaporkan ditutup tahun 2013 setelah pecahnya perang saudara di negara itu. Sejak itu, tidak ada lagi cabang perusahaan Amerika atau Barat yang resmi berada di Suriah akibat sanksi dari Amerika Serikat dan Barat terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun nama-nama toko merek terkenal ada di mana-mana. Hanya saja mereka menjual produk palsu seperti ini yang bisa terlihat di banyak pasar di Suriah Timur Laut. Wilayah ini kini berada di bawah kendali pasukan Kurdi yang didukung Amerika dan menurut pemerintah setempat, mereka sedang menyusun undang-undang untuk melindungi merek dagang. كتيا أودي بازرگانی راستی الجم خو وک تاجر به ناوی شرکه به جوار وک مافد پاریزن و ناوی في الشركة على ماوي تجاري منادن شركة عقدن اللي مخابن حتى انها قانون التجاري الفيدا تشينابونه قانون الشركة. Meskipun merek seperti KFC mungkin tidak bersedia mengambil langkah hukum terhadap toko-toko palsu itu, menurut para pengacara, masalah ini perlu diselesaikan karena konsumenlah yang dirugikan, yakni mereka mendapatkan produk berkualitas rendah dan dalam banyak kasus juga harus membayar lebih mahal. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Banyak warga AS menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru. Salah satunya berperahu, dan tren ini menghidupkan industri perahu rekreasi dan juga membuka lapangan kerja. Bahkan tak hanya warga Amerika Serikat, seorang diaspora Indonesia juga menikmati hobi yang tak murah ini. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat.
kayaknya enak gitu punya boot sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, satu hal yang dirindukan banyak Muslim yang berkunjung ke Amerika Serikat adalah suara azan yang berkumandang lewat speaker masjid. Kini suara azan bisa terdengar bergaung di Amerika Serikat berkat perda baru. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions, we have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police precincts. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot, create another problem session. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-Muslim. Mau tidak mau, kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas Muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan. Tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, berikut adalah informasi yang menarik. Bayangkan jika anjing ataupun kucing kita bisa berkomunikasi, menyampaikan emosi atau minta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini semua bisa dilakukan berkat sebuah inovasi yang seketika populer di Amerika Serikat. Benarkah alat ini ampuh membuat hubungan pemilik dan hewan peliharaan semakin erat? Berikut informasinya. Go, let's go play. Let's go play, go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl, catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys.
Frisbee. Oh. Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Pip. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet yang bisa merekam suara kita. Ball. Pet. Kibble training. Alat ini sangat berguna, terutama bagi hewan dengan disabilitas, seperti Jasper yang buta. Kibble. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny. Help. So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rosano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it, but for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes, Dari Glen Allen, Virginia, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.